Halo dulur, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas sedikit tentang penggunaan daripada herbisida selektif. Yang mana herbisida selektif ini yang saya gunakan tepat sasaran, begitu dulurku ya. Dimana penggunaan daripada herbisida selektif ini pernah saya lakukan atau terapkan pada tanaman saya. Dan juga referensi daripada teman-teman tani di sekitar saya yang memang sudah terbukti ampuh untuk mengendalikan hama. Yang berhubungan dengan herbisida pasti dia untuk mengendalikan hama rumput, tentunya begitu dulurku ya. Di sini untuk mengendalikan hama rumput dengan herbisida selektif harus perlu diperhatikan untuk penggunaannya. Selain itu juga penggunaan daripada herbisida selektif ini juga untuk meringankan daripada pekerjaan kita. Artinya tidak secara terus-menerus kita melakukan pengoretan, artinya mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Dan tentunya penggunaan herbisida selektif ini juga untuk penghematan kita, begitu dulurku ya. Karena memang dosisnya yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Nanti saya jelaskan satu persatu untuk penggunaan daripada herbisida selektif yang tepat sasaran pada tanaman kita. Namun seperti yang saya katakan tadi, perlu diperhatikan dalam penggunaannya, karena memang herbisida selektif ini tidak cocok kita terapkan pengendalian hamanya pada setiap tanaman, begitu dulu ya. Misalnya seperti yang kemarin saya contohkan, penggunaan herbisida galan itu dari Corteva. Itu cocok untuk membasmi hama rumput lulangan ataupun hama-hama rumput yang berdaun sempit yang ada pada tanaman singkong kita. Meskipun mengenai daripada tanaman singkong kita, namun tidak berdampak negatif pada tanaman singkong kita. Namun penggunaan herbisida galan tersebut tidak dianjurkan pada padi, begitu dulu ya. Nah, saya mulai saja. Pada video kali ini untuk referensi dan rekomendasi dari saya dan teman-teman atau rekan-rekan tani di sekitar saya yang memang sudah terbukti ampuh untuk mengendalikan hama berdasarkan penerapan pada tanamannya masing-masing. Yang pertama itu saya menggunakan Noplet 120 EC dari Corteva. Ini untuk tanaman padi. Artinya pengendalian gulma atau hama rumput pada tanaman padi, begitu dulu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini dosis yang digunakan sesuai dengan pengalaman itu 40 ml per tangki, artinya kapasitas 16 liter air. Dan digunakan pada saat padi itu berusia 15 hari setelah tanam untuk pengendalian gulma atau hama rumputnya, begitu dulu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini herbisida selektif pada tanaman jagung untuk mengendalikan hama rumput yang ada pada areal jagung kita. Yang tentunya herbisida selektif ini tidak dapat menimbulkan efek negatif pada jagung kita. Petani di sini sering menggunakan, ataupun saya sendiri sering menggunakan Conpay 330 SC. Ini produk dari BASF. Ini untuk penggunaannya fleksibel, artinya sewaktu-waktu hama rumput tumbuh di areal jagung dapat kita semprotkan dengan produk atau merek dagang Conpay ini. Untuk dosisnya dia per tangki kapasitas 16 liter air, itu dengan takaran 50 ml per tangki. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini pada tanaman cabai. Saya juga pernah menerapkan dengan menggunakan herbisida selektif bermerek Rumpas. Ini dari produk Bayer, yaitu Rumpas 110 EW. Di sini juga sama untuk dosis penggunaannya 50 ml per tangki, kapasitas 16 liter air, dan digunakan pada saat usia cabai menginjak 21 hari setelah tanam. Nah, mungkin sekian rekomendasi ataupun referensi yang pernah saya coba pada tanaman, baik itu dari pengalaman teman-teman atau rekan-rekan tani yang ada di daerah saya yang memang sudah terbukti untuk hasilnya.
Namun saya sarankan juga penggunaan daripada herbisida selektif tersebut harus kita tambahkan dengan perekat yang tujuannya atau fungsinya untuk merekatkan pestisida yang kita gunakan, yaitu herbisida tersebut, sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya. Mungkin sekian. Terima kasih telah menyimak channel Konopi JKT. Saya ucapkan selamat siang, sampai